Baby Twins Billionaire, chapter 25. Keesokan harinya, di ruang tamu yang bernuansa serba putih. "Kalian siap?" tanya Maret. "Siap, Mami," balas semangat kedua bocah berbeda gender yang sudah lengkap dengan pakaian renangnya. "Bagus, kita akan berlatih berenang sampai kalian menjadi perenang yang hebat, sama seperti Mami." Celetuknya kembali membelah dadanya. "Cih, laganya sudah saja." Freya mencibir lalu meneguk teh panas yang telah ia seduh tadi untuk menghangatkan tenggorokannya. Maret memutar kepalanya ke belakang, menaikkan sudut kanan bibirnya. "Daripada kamu sama sekali gak bisa berenang," balas Maret tak mau kalah. "Apa? Memang benar kan? Baru lihat kolam saja sudah kayak ikan kehabisan nafas," tambah lagi Maret, memajukan bibirnya saat melihat sahabatnya melotot. "Diam kamu," hardik Freya. "Kamu yang diam," seru Maret tak kalah kerasnya. Kedua wanita itu telah berdamai setelah semalam Freya mendatangi kamar Maret dan meminta maaf atas sikapnya kemarin. Freya tahu jika dirinya memang bersalah, tapi ia juga meminta waktu kepada Maret untuk berdamai dengan semuanya. Ini tak mudah bagi wanita muda tersebut. Melihat Vero, itu membuka seluruh kisah kelam yang menimpanya beberapa tahun yang lalu. Dan Maret pun mencoba mengerti dengan keadaan sahabatnya. Max datang ke kamar Vero tanpa mengetuk pintu, membuat pria yang sedang berbaring di atas tempat tidur itu mengerutkan keningnya. Siapa yang mengejar saudaranya itu sehingga pria tersebut masuk begitu? "Vero, cepat ganti baju. Kita ke kolam renang sekarang," pintanya. Dia sendiri pun telah mengganti pakaian tidurnya dengan celana pendek tanpa menggunakan atasan, memperlihatkan dada bidangnya yang tercetak 6 kotak di sana. Berenang sepagi ini? Vero memang suka berenang. Tapi apakah saudaranya ini sadar jika cuaca di sana sedikit berbeda dengan cuaca di rumah mereka? Di sini sedikit lebih dingin. "Iya, jangan banyak tanya. Cepat ganti baju." Max berdiri seraya berkacak pinggang. "Tapi kalau kamu gak mau juga gak apa-apa sih. Aku bisa menggantikan kamu untuk menemani si kembar bermain air. Bye." Setelah mengucapkan kalimat yang membuat Vero sontak bangun dari tidurnya, Max keluar kamar tersebut tanpa menghiraukan teriakan Vero yang memanggilnya. "Hei, tunggu!" "Ayo Dedi, semangat!" teriak Fiona riang saat Vero dan Max telah bersiap untuk berlomba berenang hingga ke ujung kolam renang itu. Sedangkan Vilio hanya bertepuk tangan kecil, seraya tersenyum kepada Vero. Kedua bocah itu duduk di samping Maret. "Kenapa kamu diam saja?" tegur Max kepada Maret yang hanya diam saja di tangga kolam tersebut. "Hah? Aku?" tunjuknya kepada dirinya dengan raut wajah yang bingung. "Iya, kamu. Si kembar kan menyemangati Vero. Berarti harusnya kamu yang menyemangatiku." Tutur Max semakin membuat Maret bingung. "Kenapa diam? Ayo cepat teriak juga seperti si kembar tadi," pinta Max kembali saat melihat Maret hanya terdiam. Vero yang berdiri di samping Max menggelengkan kepalanya, merasa lucu dengan permintaan saudaranya itu. Iya Pak. Ayo Pak Max, semangat." Maret mengikuti perintah Max, berteriak dengan salah tingkah karena semua mata memandangnya. "Nah gitu dong," balas Max. Vero dan Max kini melakukan pergerakan ringan, sebelum akhirnya Rudy datang dan meniupkan peluit, tanda jika pertandingan itu sudah dimulai. Mami Maret, celetuk pelampiona. Gadis kecil itu menampakkan sederetan gigi putihnya, membuat semburat kemerahan muncul di wajah putih Maret. Mami Maret malu ya.
Tambah video lagi. Diam, gak usah ngeledekin mami. Balas Maret lalu membuang muka. Astaga, Pak Max selalu sukses membuat aku tersibuk. Balas batin Maret lalu menepuk pelan pipinya. Usai pertandingan yang dimenangkan oleh Vero selesai, kini si kembar telah berlatih berenang bersama Vero dengan riangnya. Kedua bocah kecil itu tak henti-hentinya menampakkan senyum bahagianya. Begitupun dengan Vero. Lelaki itu seakan menemukan kebahagiaan sejatinya. Maret yang tinggal duduk di tangga menatap mereka tak kalah bahagianya. Akhirnya mereka bisa bersama. Semoga saja Pak Vero menikahi Freya secepatnya. Apa yang kamu lamunkan? Maret sedikit terlonjak kaget saat tiba-tiba Max duduk di sampingnya dan menyodorkan segelas jus jeruk hangat. Kepala Maret terangkat sedikit menatap pria itu lalu menggeleng. Bibirnya tersenyum sangat tipis. Kedua tangannya menggenggam gelas yang hangat, membuatnya merasa nyaman. Pak Vero benar kan tidak punya kekasih? Tanya Maret tanpa melihat Max. Pandangannya masih tertuju kepada ketiga orang yang tak henti-hentinya tersenyum di tengah kolam renang itu. Tidak ada. Dia adalah pria jomblo sejak lahir. Kekahan kecil keluar dari bibir Max usai mengejek saudaranya. Maret pun ikut tersenyum. Aku juga tidak punya kekasih. Tutur tiba, membuat Maret mau tak mau menoleh ke arah pria yang membeberkan statusnya tanpa ditanya. Begitu Max menoleh ke Maret, wanita itu segera menatap ke depan kembali. Dalam hatinya bersorak riang. Ia sangat tahu jika pria di sampingnya ini adalah pria jomblo. Secara dirinya kan adalah fans beratnya. Jangankan hanya informasi seperti itu. Maret bahkan tahu apa makanan kesukaan Max, warna kesukaannya apa, hobinya apa, ukuran bajunya saja Maret tahu. Maret tersenyum. Kenapa Pak Max tidak punya Max? Jangan panggil Pak ketika kita berada di luar kantor. Max sedikit mengiringkan tubuhnya menatap Maret dekat. Maret mengangguk dan sontak terkejut saat mendengarkan ucapan selanjutnya dari Max. Aku belum menemukan orang yang tepat dulu. Makanya aku sampai sekarang masih jomblo. Max tahu apa yang ingin ditanyakan oleh Maret. Sepertinya pria ini cukup pemilih. Max tersenyum miring. Tidak juga. Mungkin sebentar lagi aku akan merubah statusku itu. Karena aku sudah menemukan wanita yang sudah membuatku jatuh cinta sejak pandangan pertama. Dek. Maret melirik sekilas Max. Raut wajahnya sedikit berubah tanpa disadari oleh pria itu. Namun secepat kilat Maret terkekeh kecil, lalu menyeruput jus jeruk yang tadi dipegangnya. Selamat kalau begitu Max. Semoga kalian bisa meresmikan hubungan kalian secepatnya. Mata mereka saling menatap. Max tersenyum semir. Aku harap begitu. Tunggulah Maret. Aku akan menyatakan perasaanku secepatnya. Ayo semuanya naik, makan snack dulu. Teriak Keisha yang datang dari arah belakang. Seseorang mengikutinya di belakang seraya membawa beberapa jenis makanan yang bisa mengisi perut anak-anaknya dan juga cucu mereka setelah beberapa jam berenang. Tunggu sebentar, Nek. Balas Fiona. Maret, Max, sini sayang, makan dulu. Panggil Keisha yang melihat kedua orang itu duduk berdampingan. Maret menoleh kemudian tersenyum. Tapi merasa enggan mengangkat badannya. Wanita itu merasa tidak percaya diri jika harus bergabung dengan keluarga terpandang itu. Kenapa diam? Mami memanggilmu. Ayo. Ujar Max yang sudah berdiri. Kenapa dia berbicara seolah-olah Bu Keisha adalah mami kamu? Batin Maret.
Matanya masih melirik silih berganti Keisha dan Max. Aku malu, Max. Cicitnya pelan, kemudian ikut berdiri. Kamu saja yang ke sana, aku akan kembali ke kamar ganti baju. Tanpa mengatakan apa-apa, Max melangkah. Maret pikir dirinya telah selamat. Tapi baru saja ia tiba-tiba jubah mandi berwajah navy bertengger indah di bahunya. Dan Max telah berdiri di belakangnya. Max, tegur Maret setelah membalikkan tubuhnya ke arah pria tinggi di depannya. Pakai itu dan ikut bergabung di sana bersama Mami dan Daddy. Tapi Max, ke sana atau kamu akan bekerja lembur selama seminggu. Ancam Max dengan wajahnya yang angkuh. Alisnya naik turun mengejek Maret. Kok gitu sih? Aku bosmu, suka-suka akulah. Nggak profesional banget. Terserah. Mau ikut atau lembur, Margaret? Tanyanya kembali dengan wajah yang sangat menyebalkan menurut Maret. Menyebalkan. Gerutu Maret melirik tajam Max, kemudian melangkahkan kakinya menuju ke gazebo, di mana di sana sudah terlihat si kembar dan juga Vero yang sudah memakai jubah mandi sama seperti dirinya. Di tempat yang tak jauh dari sana, seseorang yang sedari tadi bersembunyi di balik tembok menyaksikan segalanya. Ikut tersenyum tipis lalu menjatuhkan kepalanya di antara kedua lututnya, membuang nafas pelan. Mereka terlihat sangat bahagia. Mereka akhirnya bisa merasakan kebahagiaan yang tidak bisa aku berikan selama ini. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih, bye-bye.